pagi Bapak Ibu Jemaat, Shalom. Ibadah syukur hari ulang tahun Pekabaran Injil di Tanah Papua yang ke-166 di pagi hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Rudi Lekatompesi, SSI. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara, kita mulai ibadah ini dengan mengangkat mazmur kepada Tuhan. Langit menceritakan kemuliaan Allah. Hari meneruskan berita itu kepada hari. Tidak ada berita dan tidak ada kata. Tetapi gema mereka terpancar ke seluruh dunia dan perkataan mereka terpancar ke seluruh dunia.
ibadah syukur Hari Pekabaran Injil di Tanah Papua yang ke-166 saat ini kiranya terselenggara dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Saudara-saudara yang terkasih, di tengah sukacita merayakan syukur Hari Ulang Tahun Pekabaran Injil masuk di Tanah Papua ke-166, marilah kita merenungkan dan mengakui segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Allah dengan menyanyikan NKB nomor 10 bait 1 dan ketiga. Datang
Saya mengundang jemaat berdiri. Bapak Ibu Saudara, dengarlah berita anugerah. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, Juru Selamat kita dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan. Dan sekarang, saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia. Demikian berita anugerah. Bapak Ibu disilakan duduk kembali. Kita akan membaca firman Tuhan di hari perayaan 166 tahun Injil masuk di tanah ini. Firman Tuhan menurut kitab Injil Matius pasal 28 ayat 16 sampai 20. Kita berdoa sebelum firman ini diperdengarkan. Ya Tuhan, berilah kami hikmat-Mu agar kami dapat memahami isi pesan-Mu yang akan kami baca saat ini. Hikmat-Mu jadilah pedoman agar supaya kami dapat menerapkannya dalam kehidupan ini selaku orang percaya. Amin. Jemaat Tuhan, Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Perintah untuk Memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya berdiam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Bapak Ibu Saudara, anak-anak, selamat pagi, shalom. Satu benih, Bapak Ibu, jika disemaikan dengan baik dan ditanam, dipelihara dengan baik, maka benih itu akan tumbuh dan pada waktunya dia akan berbuah. Pepaya, kelapa, dan lainnya. Dan dari satu pohon itu, dia kemudian akan berbuah lagi. Dan dari buah-buah pohon itu, bisa menjadi benih-benih baru. Yang bisa disemaikan, bisa ditanam, lalu pada akhirnya bisa berbuah. Dan selanjutnya, dari buah pohon-pohon itu, bisa muncul lagi pohon-pohon baru, terus berkembang biak. Dan benih itu, buah pohon itu bisa dibawa dan ditanam dari kampung satu ke kampung yang lain, dari kota yang satu ke kota yang lain, dari pulau yang satu ke pulau yang lain, dari benua yang satu ke benua yang lain. Bapak Ibu Saudara, Injil Kerajaan Allah ibarat seperti benih yang disebutkan tadi. Berawal dari satu, Injil itu bertumbuh, dia berbuah,
dan selanjutnya berkembang, tersebar dari kota ke kota, kampung ke kampung, pulau ke pulau, benua ke benua, sampai hari ini. Yesus Kristus adalah benih utama Injil Kerajaan Allah. Dari benih utama inilah muncullah benih-benih baru yang tersebar sampai di tanah Papua. Berawal dari kota Yerusalem, Injil itu ditabur, berbuah, dan seterusnya tersebar sampai di segala benua, termasuk di wilayah Asia Tenggara, tanah Papua. Bapak Ibu, saudara yang terkasih, nats kita yang baru saja diperdengarkan bahwa sebelum Yesus meninggalkan para murid kembali ke kemuliaan Allah di surga, Matius memberikan kesaksian. Yesus memberikan perintah amanat kepada para murid bahwasanya Injil Kerajaan Allah tidak harus berada hanya di kota Yerusalem, tetapi benih-benih Injil itu harus tersebar ke segala penjuru alam semesta, ke semua kota, ke semua kampung, ke semua pulau, ke semua benua. Karena itu Yesus katakan, pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ini amanat agung. Ini perintah utama Yesus kepada para muridnya, Yesus kepada para pengikutnya, dan kepada gereja, termasuk GPI Diaspora. Amanat ini mengandung 3 hal, 3 unsur. Yang pertama, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah dan ajarlah. Itu 3 hal, 3 unsur, 3 tugas utama. Bapak Ibu, tanam dan rawat supaya benih itu tumbuh dengan baik dan berbuah. Makna dari 3 perintah ini, tanam dan rawat. Jadikanlah semua bangsa muridku. Bahasa sederhana adalah satu kata, penginjilan. Yesus katakan, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Artinya, pergi lakukan penginjilan di sana. Ajak orang, pengaruhi orang, bujuk orang, supaya mereka bisa percaya kepada Injil Kristus. Itu namanya penginjilan. Inti dari penginjilan adalah mempengaruhi orang, mengajak orang, membujuk orang supaya bisa percaya pada Kristus, supaya bisa melakukan kebaikan. Penginjilan itu mempengaruhi orang untuk melakukan hal-hal yang baik berdasarkan firman Allah. Kalau sudah terpengaruh, kalau sudah terbujuk, bawa untuk dibaptis. Bapak Ibu, yang membaptis itu pendeta dalam gereja masa kini. Tetapi yang mengajak, yang membujuk, yang mempengaruhi, yang menginjili, kita semua. Tugas-tugas penginjilan itu bukan hanya tugas Paulus, Petrus, Rudi, dan seterusnya, tapi tugas kita semua. Yang membaptis itulah
orang-orang yang memiliki jabatan khusus. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan. Jadi sudah kasih pengaruh, sudah bujuk, sudah bawa diri untuk baptis, tidak sampai di situ. Ibarat benih, dia sudah hidup kita tanam, lalu kita kasih tinggal, tidak bisa. Yesus katakan, ajarlah. Supaya dia bisa memahami firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ajarlah mereka melakukan sesuatu yang kuperintahkan. Kasih tahu mereka. Bimbing dia. Nasihat dia. Begitu. Pengalaman pelayanan, kadang-kadang istri dari sebelah, bapak, yang mestinya dia itu pengaruhi saya, yang semestinya dia itu yang bimbing saya, tapi kebalikan. Ini pengalaman pelayanan dari jemaat ke jemaat, dari kota ke kota. Ketika ada masalah, ditelusuri, oh ternyata yang satu dari sebelah, yang satu dari dalam sini, tapi yang dalam yang lemah, yang dari sebelah itu yang kuat. Apa makna di balik amanat agung ini bagi kita? Bapak Ibu, yang pertama, Yesus menginginkan Injil Kerajaan Allah jangan hanya bertumbuh dan berpusat di kota Yerusalem, tetapi Injil Kerajaan Allah itu harus bertumbuh dan berpusat di semua tempat. Keselamatan itu bukan hanya milik orang Yahudi. Yesus tidak mau. Keselamatan itu milik semua bangsa, semua suku, semua orang. Itu makna dari amanat agung ini. Jangan ada persepsi kita, pusat penginjilan itu di Yerusalem. Tidak ada. Pusat penginjilan itu di gereja masing-masing. Awal mula itu di kota Yerusalem. Tapi pusatnya itu berada di sini. Ini, mimbar ini sudah. Di mana ada gereja, di situ ada mimbar pemberitaan, disitulah pusat penginjilan. Bukan di kota Yerusalem, itu tempat suci awal mulanya di situ. Bapak Ibu Saudara, itu pesan yang pertama yang ingin Yesus sampaikan kepada para murid. Yang kedua, pekerjaan pekabaran Injil itu berkelanjutan. Dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun, tapi juga dari generasi ke generasi. Intinya Yesus katakan kepada para murid, api Injil Kristus itu harus terus menyala. Tidak boleh padam, tidak boleh terputus di generasi ini, tapi harus berkelanjutan. Dari waktu ke waktu, dari orang ke orang, dari generasi ke generasi. Estafet. Tidak boleh putus. Bapak Ibu, Bapak Saudara, anak-anak yang Tuhan kasihi, hari ini 5 Februari 2021 kita kenang kembali peristiwa penting yang terjadi 166 tahun yang lalu. Kala itu dua anak Tuhan dari Eropa, Otto dan Gessler, mereka menumpang kapal dagang Belanda yang datang mencari rempah-rempah, yang datang menjajah Indonesia. Mereka numpang dalam rangka misi penginjilan. Dan tibalah mereka di Pulau Mansinam, satu pulau kecil dekat Manokwari. Bapak Ibu sudah pernah ke sana. Disitulah awal mula Injil masuk di tanah Papua. Dan hari ini kita mengenang kembali peristiwa itu. Apa yang bisa kita maknai dari HUT PI tahun ini? Yang pertama, Otto dan Gessler
dipakai oleh Tuhan untuk menjadi pekabar Injil. Kemauan mereka, ketulusan hati mereka untuk menerobos alam Papua, menjumpai orang Papua. Mereka tidak punya kepentingan bisnis. Mereka tidak punya kepentingan untuk cari uang, cari rempah-rempah. Tidak. Tapi mereka punya misi penginjilan. Bawa kabar baik Injil Kerajaan Allah kepada penduduk, warga, orang yang hidup di atas tanah Papua. Mereka menerobos alam Papua yang begitu menantang. Tiba sampai di Manokwari yang dataran hanya sepanggal kecil, yang sisa semua gunung. Itu tantangan pekabaran Injil. Baru turun di Mansinam, turun di Manokwari, sudah berhadapan dengan panah. Itu tantangan dan mereka tidak mundur. Dua pribadi ini adalah sosok yang patut diteladani. Yang kedua, Injil menciptakan peradaban baru di tanah Papua. Ini yang perlu kita catat. Dia menciptakan hidup baru, peradaban baru, gaya baru di atas tanah ini. Perang dan permusuhan diganti dengan kasih sayang. Dorang kas turun panah-panah. Kumpul, tidak boleh baku bunuh. Kita semua saudara, hidup baku sayang. Ini misi penginjilan. Lalu mereka bangun tempat-tempat ibadah. Mari ketong kumpul di sini. Jangan sembunyi di hutan, jangan baku panah di sana. Mari kumpul di sini, ketong ibadah, lalu ketong hidup baku sama, kita hidup makan bersama dan seterusnya. Ini penginjilan saat itu. Perang dan permusuhan diganti dengan kasih sayang. Penyembahan dan pertapaan kepada roh-roh alam diganti dengan mazmur dan puji-pujian dan doa kepada Tuhan. Itu misi Otto dan Gessler. Yang ketiga, Bapak Ibu, pekerjaan pekabaran Injil itu bersifat estafet. Dia berkelanjutan. Dan kita, saya, Bapak Ibu Saudara adalah generasi masa kini yang telah menerima tongkat estafet itu. Saya terima, bapak-bapak juga terima, ibu-ibu terima, anak-anak semua kita terima. Terima dari siapa? Ya berkelanjutan. Dari Yerusalem over ke Eropa, Eropa bawa ke Asia, sampai ke tanah Papua, ke Ambon bawa ke sini. Dari orang tua kita, nenek moyang kita turun ke bapak kita, mama kita, turun lagi ke kita. Dan kita kepada anak-anak kita. Itu di over secara estafet. Mansinam ke Manokwari, rute perjalanan pekabaran Injil Otto dan Gessler. Dari Belanda bawa ke Ambon, bawa ke Sorong, itu rute pekabaran Injil Joseph Kam. Jadi di Papua ini sebetulnya ada dua arah. Satu dari utara, satu dari selatan. Kita ini termasuk dari selatan. Pekabar-pekabar Injil lokal dari Maluku. Itu kisahnya. Bahkan dari Maluku juga ada masuk di wilayah utara. Kalau kita baca sejarah, banyak marga-marga dari Maluku yang muncul sebagai pembawa Injil. Bahkan sampai di wilayah pedalaman Papua Tengah, Katolik juga. Pekabar-pekabar Injil masuk dari wilayah Maluku bagian tenggara, bawa ke sana. Itu ceritanya. Bapak Ibu Saudara,
tongkat estafet pekabaran Injil itu sekarang ada di tangan kita. Apa yang sudah saya kerjakan? Ya jelas Bapak Ibu sudah saya. Tanpa saya bilang pun Bapak Ibu sudah lihat. Apa yang Bapak sudah kerjakan? Apa yang Mama sudah kerjakan? Apa yang nona-nona sudah kerjakan? Apa yang anak-anak sudah kerjakan? Yang masing-masing sudah aku tahu. Dengan jabatan pelayanan sebagai majelis jemaat, pengurus wadah ini, wadah itu, panitia ini, panitia itu, petugas ini, petugas itu, mari kita kerja. Mari kita tekuni. Terus, Bapak, ketong yang terpung jabatan apa-apa ini, ketong bisa apa? Termasuk saya, Bapak Ibu. Saya mau tanya, Otto dan Gessler itu mereka punya jabatan apa? Dorang tidak punya jabatan apa-apa dalam gereja. Otto dan Gessler, dorang bukan ketua penginjilan Papua, tidak. Mereka tidak punya jabatan apa-apa. Tapi mereka bekerja dengan tulus, dengan sungguh-sungguh, walaupun tidak punya jabatan apa-apa dalam gereja. Tapi mereka bekerja membawa diri dengan tulus. Dan banyak di antara kita tidak punya jabatan pelayanan dalam gereja. Apakah diam saja? Apakah nonton saja? Jangan. Bawa diri ke gereja. Pak Pendeta, ini mau sidang jemaat. Saya bisa bikin apa? Saya bisa sumbang apa? Saya bisa kerja apa? Mungkin bantu-bantu pasang tenda kah? Bantu-bantu kupas bawang kah? Bantu-bantu atur meja kah? Itu bentuk dari penginjilan. Itu cara tugas dari Otto dan Gessler. Mereka tidak punya jabatan penginjilan, tidak punya jabatan apa-apa dalam gereja. Ketua ini, sekretaris ini, tidak ada. Tapi dengan tulus mereka membawa diri kerja di gereja. Pakai pola itu. Adik-adik, anak-anak, mama-mama, pakai pola penginjilan seperti itu. Tawar diri ke gereja. Sidang jemaat Bapak Pendeta, saya sumbang 1 kilo sudah beras. Itu caranya. Menerima tongkat estafet penginjilan. Dan kita lanjutkan lagi. Jadikanlah dirimu, diri kita, pribadi-pribadi yang selalu datang membawa kabar baik. Lalu Bapak Pendeta bilang, Ibu ada kabar baik. Kabar baik apa Pak? Keluarga ini ada sumbang beras 1 karung. Itu kabar baik. Itu evangelion itu. Ibu ada kabar baik lagi. Keluarga ini ada sumbang 100.000 untuk sidang jemaat. Itu kabar baik. Mari kita bawa kabar baik. Ya, sederhana saja penginjilan seperti itu. Jangan kita pikir susah-susah. Kawan, di gereja ada kerja persiapan sidang jemaat. Mari kita pergi gereja. Itu bentuk penginjilan. Model-model begini yang Otto dan Gessler mereka kerjakan. Dia bukan ketua sinode, dia bukan ketua klasis, dia orang biasa. Tapi punya kemauan untuk membawa diri, menyumbangkan apa untuk gereja. Kabar baik itu, kabar yang membawa sukacita. Kabar yang membawa keselamatan. Kabar yang membawa ketenangan. Kabar yang membawa kegembiraan bagi orang lain. Ini mama pulang gereja kirim di WA itu. Ini sebetulnya bentuk penginjilan. Bentuk-bentuk penginjilan. Jadi majelis jemaat, salah satu tips, lihat orang ini kalau jarang-jarang masuk gereja, pagi-pagi su SMS dia, WA dia dengan nats. Selamat pagi, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati, taruh 1-2 ayat, terlalu lama dia pintu gereja. Itu pula penginjilan. Atau hari Sabtu malam, su SMS dia sekali. Paket banyak-banyak itu jangan pakai nonton YouTube. Tapi sebarkanlah informasi-informasi yang bersifat penginjilan kepada anggota jemaat. Pernah ada majelis diaspora kirim nats-nats firman ke saya. Majelis Galilea, majelis Karmel terada. Yang ada itu orang-orang GKI, orang-orang yang ada di Jakarta di sana itu pikir-pikir juga. Saya pun teman-teman sendiri terpernah kirim barang-barangnya ini baru. Orang yang kenal juga tidak.
pegang tangan juga belum pernah, setiap pagi kirim semangat, motivasi. Mari ketong coba. Ya, mari ketong coba. Ketong coba saling memberikan penguatan, saling menebarkan Injil lewat cara-cara kecil, WA, Messenger, ketong sampaikan. Yang punya wifi gratis itu hambur kiri kanan, terbayar juga mau, seperti itu. Ini cara penginjilan yang paling sederhana, yang paling mudah dan murah, yang bisa dilakukan oleh pengurus-pengurus sektor kepada tiap-tiap anggota jemaat. Yang keempat, Bapak Ibu, Injil mesti merubah peradaban. Peradaban Papua sudah berubah. Perhatikan, wali kota Jayapura itu penatua besar itu. Gubernur, wali kota, bupati di Minahasa, di tanah Minahasa, di Manado sana, sebagian besar itu majelis. Bapak Ibu terpercaya tanya orang Manado. Sebagian besar itu majelis. Ya, kita juga di sini. Banyak kepala dinas, banyak itu yang majelis. Itu berarti Injil telah merubah peradaban. Injil telah mempengaruhi sebuah sistem, termasuk sistem pemerintahan. Yang paling nampak itu di Sulawesi Utara. Seolah-olah tersirat untuk jadi gubernur, wali kota, bupati harus jadi majelis di sana. Itu tersirat. Saya dengar itu, saya tahu itu karena saya pernah ada di sana. Dan kita pernah lihat. Itu persyaratan yang tidak tertulis, yang hanya tersirat dalam sebuah sistem bergereja, sistem bermasyarakat di Sulawesi Utara. Di Papua juga seperti itu. Injil harus merubah kebiasaan kita, gaya bicara kita, karakter kita yang buruk menjadi baik, yang salah menjadi benar. Selamat merayakan 166 tahun Injil masuk di tanah Papua. Tuhan memberkati kita. Amin. Bapak Ibu, saya undang kita berdiri. Dalam kesatuan Gereja Kristus di segala waktu dan tempat, bersama-sama kita ikrarkan pengakuan percaya kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat 280.
Bapak Ibu, kita akan memberi persembahan syukur kita. Jemaat Tuhan, sebelum kita memberikan persembahan syukur, camkanlah ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Tuhan, berkatilah seluruh persembahan yang kami berikan ini sehingga bermanfaat guna menunjang tugas-tugas pekabaran Injil yang tengah berlangsung di dunia ini. Amin. Bapak Ibu, kita berdoa syukur atas perkenan-Mu ya Tuhan, ya Allah, maka Injil kerajaan Allah-Mu boleh ada di atas tanah Papua. Hari ini kami berkumpul bersama mengenang datangnya Injil di tanah Papua 166 tahun yang lalu. Sebagai generasi milenia, generasi yang hidup di zaman ini, kami hanya bersyukur. Kami berterima kasih bahwa karena Injil itulah maka kami ada. Berkati semua bentuk penginjilan yang telah dilakukan oleh para pendahulu kami, para pekabar Injil, baik yang datang dari Eropa maupun yang datang dari wilayah-wilayah di Indonesia. Semoga semua yang telah ditaburkan itu bertumbuh, berbuah, dan menghasilkan kebaikan bagi semua kami yang hidup di atas tanah ini. Terima kasih Engkau telah memakai kedua hamba-Mu, anak-Mu, Otto dan Gessler. Dalam ketulusan dan kesetiaan mereka telah
mempersembahkan yang terbaik, membangun peradaban di atas tanah Papua. Bapak berkati semua yang telah dikerjakan. Benih-benih Injil itu kini sudah hidup, sudah berbuah banyak di atas tanah ini. Berkati semuanya. Dan kami, warga gereja yang ada di kota ini, kami pun mensyukuri semuanya. Dan secara khusus kami warga gereja dalam jemaat GPI Diaspora. Tuhan tuntun kami sertai supaya kami pun belajar untuk memaknai perjalanan pekabaran Injil yang pernah dilakukan oleh orang-orang pendahulu kami. Dan kami yang telah menerima tongkat estafet pekabaran Injil, biarlah dengan keberadaan kami dalam jabatan-jabatan gerejawi yang disandang oleh kami sebagai majelis jemaat, pengurus wadah-wadah kategorial, pengurus sektor, panitia-panitia, para petugas yang mengabdi dalam gereja. Roh-Mu menuntun kami supaya kami boleh melaksanakan semua dengan tekun, dengan setia, dengan ketulusan. Dan biarlah juga Engkau berkati kami yang belum atau tidak memiliki jabatan-jabatan pelayanan, sebagai anggota jemaat biasa, sebagai orang tua, orang-orang muda, anak-anak. Sesungguhnya kami sadar bahwa tanggung jawab pemberitaan Injil, pelayanan bukan hanya milik dan harus dilaksanakan oleh para pelayan, tapi oleh kami semua. Tuhan, ajarlah kami untuk selalu melakukan penginjilan lewat kata dan perbuatan, membawa kabar baik kepada banyak orang, teristimewa orang-orang yang kami jumpai. Terima kasih Tuhan. Berkati penyelenggaraan HUT PI yang ke-166 tahun ini, yang diselenggarakan, yang berpusat di Pulau Monsinam, maupun yang berlangsung di tiap-tiap gereja, tiap-tiap kabupaten kota di atas tanah ini. Berkati majelis jemaat GPI Diaspora dalam penyelenggaraan tugas-tugas pekabaran Injil ke depan, tugas-tugas pelayanan dan kesaksian, dengan fungsi dan peran masing-masing, dengan agenda-agenda yang harus dikerjakan. Tuhan berkatilah. Sanggupkanlah hamba-hamba-Mu, Bapak Pendeta bersama Bapak Ibu Penatua Diaken, bersama dengan perangkat BBPG, pengurus wadah-wadah kategorial, PAR, pemuda, perwata, perpri, perlansia. Semua panitia yang ada, semua petugas, para pelayan, Tuhan berkati semua. Dengan agenda-agenda kami ke depan, Tuhan sanggupkanlah kami. Semua anggota jemaat, opa-oma, tete nene, bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda, anak-anak, jamaah kami semua. Biarlah Injil yang adalah kekuatan Allah itu juga menjadi kekuatan kami untuk kami terus melangkah memasuki kehidupan kami di hari ini dan hari esok. Diberkatilah semua keluarga, kepala keluarga, ibu rumah tangga, wanita karier, kami semua dalam perjuangan hidup lewat pekerjaan dan usaha kami, kerja kami, bisnis kami, usaha kami, Tuhan berkati. Supaya semuanya mendatangkan rezeki, berkat bagi kami. Anak-anak kami dalam studi, Engkau berkati mereka. Dari PAUD sampai perguruan tinggi. Supaya mereka pun berhasil, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Anak-anak muda dalam pergumulan untuk mencari-cari peluang, mendapatkan masa depan yang baik, lewat pekerjaan, meraih cita-cita, lewat pendidikan, Tuhan berkati semua. Biarlah apa yang mereka dambakan, dengan pertolongan Tuhan, dengan kerja keras, kiranya Tuhan memberkati supaya boleh tercapai. Orang-orang yang kami kasih, yang oleh karena tuntutan hidup kami harus terpisah dengan mereka, orang tua kami, sanak saudara kami, anak-anak kami, dimanapun mereka berada, Tuhan menyertai dan Tuhan memberkati mereka. Biarlah kelak kami berjumpa dalam waktu dan tempat yang Tuhan sediakan bagi kami. Pemerintah kami di atas tanah Papua Tuhan berkati. Provinsi Papua dan Papua Barat, semua pimpinan daerah di kota kabupaten,
distrik-distrik, kampung-kampung, kelurahan, Tuhan berkati kami semua. Biarlah semangat penginjilan, kami terus menyalakan Injil Kristus di atas tanah ini. Kami menjadi pribadi-pribadi yang terus menampakkan terang bagi seisi dunia ini. Gereja Tuhan secara sinodal, Tuhan berkati, klasis, dan semua jemaat dalam GPI Papua, Tuhan menyertai dan Tuhan memberkati. Dan juga semua gereja yang ada di atas tanah ini, lembaga-lembaga denominasi yang ada, Tuhan berkati dalam penyelenggaraan tugas-tugas kesaksian dan pelayanan. Tuhan berkati kami yang telah mengambil bagian dalam tugas pelayanan di hari ini sebagai majelis jemaat bertugas, tuagama, hamba Tuhan ini yang selalu mempersiapkan gedung gereja, kantoria, operator infocus, operator sound system, organis, dan semua kami yang telah terlibat langsung maupun tidak langsung dalam ibadah ini, Tuhan berkati. Keluarga-keluarga yang bersuka cita, hari ulang tahun Bapak Penatua Caka Tubolawoni di hari ini, Tuhan menyertai dan memberkati hamba-Mu dalam menjalani kehidupan, karir dan pekerjaan. Biarlah dalam usia yang baru, hamba-Mu selalu diberkati, beri sehat, berkuat, beri rezeki, diberkati juga istri dan anak tercinta. Diberkatilah keluarga hamba-Mu dalam pergumulan ke depan. Dan semua kami yang merasakan sukacita pertambahan usia perkawinan maupun usia kelahiran di sepanjang usbu ini, Tuhan berkati kami semua. Ini kami dengan doa kami yang kami boleh bawa kepadamu di saat ini Tuhan. Engkau sudah mendengar kami dan kiranya Engkau berkenan menjawab kami. Hanya dalam nama Yesus, Allah kami yang hidup itu, kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita berdiri Bapak Ibu. Utuslah kami ya Tuhan untuk pergi mewartakan kabar baik. Sekalipun kami tahu tugas pengutusan dalam dunia ini sangat berat.
Bapak Ibu Saudara, kita akan melanjutkan karya dan bakti kita dalam keluarga, dalam lingkungan pekerjaan, tapi juga dalam melanjutkan misi Tuhan, penginjilan di atas tanah Papua. Pergilah dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Bapak Ibu, atas nama Majelis Jemaat, kami menyampaikan terima kasih banyak atas kehadiran kita semua dan selamat merayakan syukur HUT PI di Tanah Papua yang ke-166. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.